Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana interaksi antara benda-benda di lingkungan sekitar kita dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan? Seperti yang kita ketahui, lingkungan terdiri dari banyak benda-benda yang berbeda, termasuk air, udara, tanah, dan banyak lagi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kimia lingkungan dan bagaimana keseimbangan interaksi dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara unsur-unsur kimia dalam lingkungan dan bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Salah satu konsep penting dalam kimia lingkungan adalah kesetimbangan kimia. Ketika reaksi kimia yang terjadi mencapai titik di mana laju reaksi ke arah depan sama dengan laju reaksi ke arah belakang. Dalam kesetimbangan kimia, konsentrasi produk dan reaktan akan stabil. Salah satu contoh kesetimbangan kimia dalam lingkungan adalah reaksi antara karbon dioksida dan air untuk membentuk asam karbonat. Ketika karbon dioksida terlarut dalam air, reaksi kimia ini terjadi dan membentuk asam karbonat. Namun, jika terlalu banyak karbon dioksida terlarut, konsentrasi asam karbonat akan meningkat dan menyebabkan lingkungan menjadi lebih asam. Ini adalah contoh dari keseimbangan interaksi yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Selain kesetimbangan kimia, interaksi antara unsur-unsur kimia dalam lingkungan juga dapat mempengaruhi keseimbangan biologis. Sebagai contoh, kadar nitrogen di tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kualitas lingkungan. Jika terlalu banyak nitrogen, tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Tetapi, jika terlalu sedikit nitrogen, tanaman mungkin tidak tumbuh dengan baik. Ini adalah contoh dari interaksi kimia yang mempengaruhi keseimbangan biologis dalam lingkungan. Ketika kita berbicara tentang perubahan lingkungan, hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran kita adalah polusi. Polusi adalah masalah yang sangat serius di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Namun, polusi juga dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Salah satu contoh polusi adalah pencemaran air. Ketika air tercemar oleh zat kimia seperti limbah industri atau pestisida, maka dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem air. Zat-zat kimia tersebut dapat mengganggu keseimbangan alami yang terjadi antara organisme hidup di dalam air dan juga dapat merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun, zat-zat kimia juga dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satu contohnya adalah dalam pengolahan air. Ketika air dikotori oleh limbah organik atau zat-zat kimia berbahaya, maka dapat diolah dengan menggunakan bahan kimia tertentu, seperti kapur, untuk membantu menghilangkan zat-zat tersebut dan mengembalikan keseimbangan lingkungan yang sehat. Selain itu, kimia juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan di udara. Misalnya, peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer dapat memicu perubahan iklim yang tidak diinginkan, seperti pemanasan global. Namun, melalui proses fotosintesis, tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, membantu menjaga keseimbangan lingkungan di udara. Kita dapat menyimpulkan bahwa kimia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kimia dapat membantu dalam mengatasi masalah polusi dan membantu memulihkan kesetimbangan lingkungan yang sehat. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak dari penggunaan bahan kimia tertentu dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatifnya. Inti dari semua konsep ini adalah bahwa kesetimbangan interaksi dapat mempengaruhi perubahan lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara benda-benda di lingkungan dan bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan, penting untuk memperhatikan penggunaan bahan kimia yang dikeluarkan ke lingkungan. Jangan hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga perhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, dapat juga melakukan praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti daur ulang, menghemat energi, dan mengurangi polusi. Kita juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan energi terbarukan seperti energi surya dan angin dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kesetimbangan lingkungan. Kesimpulannya,
Kesetimbangan interaksi dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep kimia lingkungan dan bagaimana interaksi antara unsur-unsur kimia dalam lingkungan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Kita juga perlu melakukan tindakan yang ramah lingkungan untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah perubahan lingkungan yang merugikan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua.